Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan penguatan terhadap dolar Amerika Serikat seiring indeks dolar Amerika masih bertahan di bawah level 100. Dikutip data Tartia hingga Kamis siang per pukul 12:27 waktu Indonesia Barat, rupiah menguat tipis di 0,04% ke level 17.910 per dolar Amerika. Intraday rupiah sempat menguat ke level 17.879 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,14% ke level 17.900 per dolar Amerika di Kamis pagi tadi. Sementara itu indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat terpantau melemah tipis di 0,09% ke posisi 99,669. Pergerakan rupiah masih dibayangi rilis Badan Pusat Statistik yang mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,25% year on year di kuartal kedua 2026. Realisasi tersebut lebih tinggi daripada konsensus 15 lembaga dan institusi yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,12%. Sementara dari sisi eksternal, pelemahan dolar Amerika terjadi seiring melandainya ekspektasi inflasi Amerika yang didukung penurunan harga minyak dunia setelah muncul perkembangan positif saat Iran dan Oman telah menyepakati koordinat jalur pelayaran di tengah menyiapkan pengumuman bersama. Peluang tercapainya kesepakatan tersebut turut meredakan kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Seperti apa update terkini pergerakan harga nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini? Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.912 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, posisi penguatan makin tipis di 0,04% di 17.909 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro bergerak di level 20.696 rupiah, pound sterling di 24.123 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 113,49 rupiah. Ke informasi komoditas, harga minyak dunia menguat tipis seiring pelaku pasar mencerna perkembangan terbaru konflik di Timur Tengah. Harga emas melanjutkan penguatan dalam 4 hari beruntun dan menyentuh level tertinggi dalam 7 pekan. Sementara harga batubara melemah di tengah kebijakan India yang mengurangi impor batubara. Harga minyak dunia menguat tipis di perdagangan Kamis pagi waktu Indonesia. Setelah sehari sebelumnya pasar mencerna perkembangan terbaru konflik di Timur Tengah, kenaikan stok minyak mentah Amerika serta gangguan pasokan dari sejumlah jalur ekspor utama. Merujuk refinitif di Kamis pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent di 80,09 dolar Amerika per barrel, naik 0,81% dari 79,45 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika menguat 0,69% menjadi 75,74 juta dolar Amerika per barrel dari 75,22 dolar Amerika per barrel. Kenaikan ini terjadi setelah Brent sempat ditutup di bawah 80 dolar Amerika per barrel di Rabu untuk pertama kalinya sejak pertengahan Juli. Harga emas melanjutkan penguatan untuk hari keempat beruntun di Kamis pagi waktu Asia dan menyentuh level tertinggi dalam 7 pekan. Kenaikan ini didorong pelemahan dolar Amerika Serikat dan turunnya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun di tengah meningkatnya harapan pembukaan kembali Selat Hormuz. Mengutip Reuters, harga emas spot naik 1% ke 4.255,69 dolar Amerika per troy ounce. Level tersebut menjadi yang tertinggi sejak 18 Juni 2026 setelah sehari sebelumnya emas mencatat kenaikan harian terbesar sejak Februari. Harga batubara dunia rontok di Rabu waktu setempat tertekan berdasarkan data perdagangan. Harga batubara Newcastle kontrak September 2026 melemah 3,05 dolar Amerika ke 129,30 dolar Amerika per ton. Mengutip Trading Economics, harga batubara turun setelah produksi batubara India meningkat 7,51% year on year menjadi 69,75 juta ton di Juli. Peningkatan produksi membuat India mengurangi ketergantungan impor batubara. Tekanan terhadap harga batubara semakin besar setelah harga minyak dunia turun tajam. Turunnya harga minyak mengurangi insentif penggunaan batubara dengan bahan bakar alternatif. Dari bagi sumber untuk Kadesh Channel.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,05% di level 75,18 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 2,96% di 16.602 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,19% di level 4.312 dolar Amerika per metrik ton per troy ounce maksud kami, dan CPO melemah di 0,21% di level 4.692 ringgit Malaysia per tonnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, kita akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona merah tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Saat ini melemah di 0,20% namun masih bertahan di atas level 6.300-an, tepatnya di 6.338,570. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada sesi pertama pada pagi tadi di level 6.379,918. Pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melesat cukup kencang dengan menembus intraday tertinggi hari ini di 6.388,204. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik melemah dalam ke intraday terendahnya di hari ini, tepatnya di 6.324,061. Di penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, indeks harga saham gabungan berhasil memangkas dari sisi pelemahan dan berbalik di zona hijau. Namun, memasuki perdagangan di sesi kedua sempat menguat pasca pembukaan, namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan kembali bergerak di zona merah. Saham-saham yang hari ini menjadi penggerak indeks harga saham gabungan yang menjadi penopang didominasi oleh saham-saham konglomerasi. DSSA hari ini lompat di 10% dan kembali diperdagangkan di atas level 900-an. TPIA juga berbalik menguat di 2,91% di 2.130. Kemudian juga ada PTRO dari saham grup Prayogo Pangestu menguat di atas 5% di level 5.000. Kemudian juga ada Cuan hari ini juga menguat di 5,19% di 7.710 rupiah per saham maksud kami. Sementara dari perbankan, kontributor utama dari BBRI ketika dari BBCA melemah cukup dalam dan pergerakan dari BBNI dan BMRI lebih cenderung bergerak stagnan, di mana BBRI menguat di 0,66% di 3.040 rupiah per sahamnya. Kemudian PGO hari ini melesat di 7,92% di 1.090 dari properti ada BGSL juga melaju cukup kencang di atas 8% pemirsa. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari saham-saham big cap lainnya. Penopang maksud kami ada Astra menguat di 1,49% di 5.100 rupiah per sahamnya. Kemudian juga ada dari beberapa saham lainnya. Antam juga menguat di 0,65%, pemberat datang dari BMRI di 0,24%, kemudian ada BRMS melemah di 1,64%, TINS hari ini tekanan semakin dalam di 2,15% di 456, dan Aman hari ini berbalik melemah di 2,26% di 4.320 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.